Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dan saya akan melanjutkan diskusi mengenai lembaga negara. Sekarang kita lanjutkan materinya mengenai lembaga negara menurut atau dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah wadah atau bentuknya, sedangkan fungsi adalah isinya. Macam-macam organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi, yaitu pembedaan dari segi hierarki dan atau landasan hukum pembentukannya, dan pembedaan dari fungsinya. Sekarang kita lihat dulu pembedaan dari segi hierarki. Mengapa lembaga negara itu perlu dibedakan dari segi hierarkinya atau dari segi hukum pembentukannya? Hal itu karena penting, karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda, misalnya dalam protokoler, kedudukan keuangan, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut, apakah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau peraturan-peraturan lain. Firmansyah Arifin mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan pembentukannya. Ada 3 kategori di sana, yaitu lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan undang-undang, dan berdasarkan keputusan Presiden. Lembaga negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jumlahnya ada 21 lembaga yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini kategori yang pertama. Yang kedua adalah lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU. Mengapa demikian? Ya karena di dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar itu dikatakan Presiden dapat membentuk sebuah Dewan Pertimbangan Presiden yang susunan dan kedudukannya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi tidak diberi nama tertentu. Namun dalam prakteknya berdasarkan undang-undang itu namanya adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau nanti suatu saat akan diubah undang-undangnya dan diberi nama lain dengan fungsi yang serupa, bisa saja karena itu urusan pembentuk undang-undang. Lalu soal KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah badan yang nasional, mandiri, dan tetap. Tidak ada di sana istilah KPU itu. Tapi undang-undang memberi nama Komisi Pemilihan Umum. Lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Ini Bank Sentral. Pasal 23D. Negara memiliki sebuah bank sentral yang susunan, kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan independensinya ditentukan oleh undang-undang. Memiliki sebuah bank sentral. Nah, lalu muncul Undang-Undang 23 tahun 99 yang memberi nama bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia adalah bank sentral. Tapi kalau kelak di kemudian hari undang-undangnya ganti, badannya tetap dikategorikan sebagai bank sentral, ya bisa saja namanya tidak Bank
Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga negara yang berdasarkan undang-undang atau dibentuk menurut ketentuan undang-undang jumlahnya paling tidak ada 10. Ada yang disebut dengan nama komisi dan ada yang disebut dengan nama dewan. Sedangkan lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berdasarkan keputusan presiden ada 3 komisi dan paling tidak ada 6 dewan lainnya. Selain itu terdapat pula lembaga-lembaga non-departemen. Jadi ini pendapat Firmansyah Arifin dan kawan-kawan tadi ya. Lembaga negara ya. Jadi kategori pertama adalah lembaga negara yang nama dan wewenangnya itu ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian ada lembaga negara yang namanya tidak ditentukan tetapi kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lalu ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau aturan-aturan lainnya. Ini sekian banyak. Ini adalah lembaga non-departemen. Ya, kalau sekarang istilahnya lembaga saja. Dulu sempat juga istilahnya itu lembaga non-kementerian. Kenapa ini namanya non-departemen? Ini bawaan Orde Baru. Waktu itu kabinet terdiri atas departemen-departemen. Ya. Kemudian ada lembaga yang di luar departemen itu disebut lembaga non-departemen. Menurut Jimli Asidiki, dari segi hierarkinya, lembaga negara ada 3 lapis. Yang pertama disebut lembaga tinggi negara, yang kedua disebut lembaga negara, dan yang ketiga disebut lembaga daerah. Walaupun ada nomenklatur yang dipinjam dari sistem Orde Baru, tetapi dalam kategori ini Jimli Asidiki mengatakan tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan tinggi negara. Jadi pada masa Orde Baru berdasarkan ketetapan MPR nomor 7 tahun 1973 dan ketetapan MPR nomor 3 tahun 1978 itu dipilah ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara yaitu Presiden, kemudian Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sekarang setelah perubahan Undang-Undang Dasar, Jimli Asidiki memperkenalkan 3 lapis lembaga negara itu. Yang pertama adalah lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar ini maksudnya bisa saja dia ditetapkan bentuk dan wewenangnya, bisa saja namanya tidak ditetapkan tetapi fungsi atau wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau hanya disebut dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi ada presiden dan wakil presiden. Ini lapis pertama yang dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara. Ada DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Pada lapis kedua, lembaga negara ini ada yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang Dasar. Ya, yaitu KY, TNI, Kepolisian, KPU, Bank Sentral, dan Menteri. Artinya apa? Lembaga-lembaga tersebut ada yang ditentukan secara tegas baik nama maupun kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar. Namun ada pula yang kewenangannya ada tetapi namanya tidak ada, misalnya KPU. Dan tadi Bank Sentral, ya. Selain itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari undang-undang. Kemudian lapis ketiga adalah organ konstitusi yang masuk kategori lembaga negara yang bersumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional ini sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi ya. Dibentuk melalui sebuah keputusan Presiden tahun 2000 waktu itu. Komisi Ombudsman Nasional juga sudah diganti dengan nama Ombudsman Nasional ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Selain itu berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar ada yang disebut dengan lembaga daerah, yaitu lembaga negara yang terdapat di daerah. Ini adalah pemerintah daerah provinsi yaitu gubernur dan DPRD provinsi,
Pemerintah daerah kabupaten yaitu DPRD kabupaten dan bupati, serta pemerintah daerah kota yaitu wali kota dan DPRD kota. Lembaga-lembaga daerah tersebut sama-sama disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu ada pula lembaga daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, dari ketiga kategori tadi ya, jadi ada lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga. Lapis pertama tadi adalah lembaga tinggi negara, yang kedua lembaga negara, dan yang ketiga lembaga daerah. Itu Jimli Sidiki mengidentifikasi lembaga negara yang ditentukan secara eksplisit maupun implisit di dalam Undang-Undang Dasar. Itu berjumlah 28. Nih, ya. MPR ada dalam bab 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dia eksplisit disebut secara tegas nama dan kewenangannya. Kemudian Presiden ada di bab 3 pasal 4. Ditentukan namanya dan juga kewenangannya. Jadi ditentukan secara eksplisit. Wakil Presiden pasal 4. Duta pasal 13 tidak ditentukan. Konsul pasal 13 tidak ditentukan. Jadi duta itu adalah perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara lain dan berkedudukan di ibu kota negara yang bersangkutan. Nah, duta itu diangkat oleh presiden. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, duta itu merupakan hak prerogatif presiden. Siapa yang menjadi duta pada waktu itu di masa Presiden Soeharto? Ya, pegawai negeri Kementerian Luar Negeri bisa menjadi duta. Atau siapapun yang menurut presiden harus dibuang sebagai duta luar negeri. Biasanya orang-orang yang tidak disukai presiden tetapi juga tidak bisa diproses peradilan, kritis di dalam negeri, ya, baik itu tentara atau pensiunan militer, ya, mungkin juga pengusaha, wartawan, atau dosen perguruan tinggi yang tidak disukai rezim itu ditugaskan sebagai duta. Istilahnya didubeskan gitu ya. Tapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar, Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu disebut nama duta itu, tapi kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian konsul. Konsul itu perwakilan luar negeri yang mengurusi masalah perdagangan dan ekonomi. Jika duta berkedudukan di ibu kota negara, konsul bisa berkedudukan di lebih dari satu kota, tidak harus di ibu kota negara. Ya. Jadi kita punya konsul jenderal di Riyadh, kita juga punya konsul jenderal di Madinah misalnya, atau di Jeddah. Gitu. Kita punya konsul jenderal di New York, di Chicago, dan seterusnya. Amerika juga punya konjen di Jakarta, punya konjen di Surabaya, di Medan gitu. Ya. Kemudian Dewan Pertimbangan Presiden pasal 16. Jadi sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, dulu namanya adalah Dewan Pertimbangan Agung. Dalam pasal 16 sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban menjawab pertanyaan Presiden. Saya ulangi, Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban menjawab pertanyaan Presiden. Maka secara argumentum a contrario, penafsiran hukumnya, jika Presiden tidak bertanya, maka Dewan tidak menjawab. Maka ada pelesetan di sana, DPA itu waktu itu diejek sebagai Dewan Pensiunan Agung. Karena pekerjaannya tidak jelas. Dan biasanya diisi oleh pejabat-pejabat yang masih disukai rezim tapi sudah tidak mendapat posisi penting di pemerintahan. Jadi misalnya mantan menteri itu dijadikan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Namanya tidak ditentukan. Nah, setelah diubah Undang-Undang Dasarnya,
namanya tidak ditentukan karena presiden dapat membentuk sebuah dewan pertimbangan berdasarkan undang-undang. Dalam praktek sekarang menurut undang-undang yang berlaku adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Berbeda kalau pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga tinggi negara yang setara dengan Presiden. Di sekarang ini setelah perubahan, Dewan Pertimbangan Presiden adalah bagian dari lembaga kepresidenan. Kemudian Kementerian Negara ditentukan eksplisit. Presiden mengangkat menteri-menteri. Menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu pemerintahan. Penghapusan, peleburan, dan penggabungan kementerian ditentukan dengan undang-undang. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Urusan pemerintahnya harus pasti, ya. Karena begini, pada masa Presiden Soekarno itu seringkali ada seseorang diangkat menteri tapi tidak punya urusan. Ya misalnya sebutannya Menteri Negara gitu. Tapi nggak tahu membidangi apa gitu. Pekerjaannya apa juga tidak tahu. Soeharto tidak pernah meniru model Bung Karno ini, tapi di tahun 97 Soeharto pernah membentuk Menteri Negara Urusan Khusus yang usianya hanya 3 bulan. Sudah itu tidak pernah dibentuk kembali. Di dalam di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, itu ditentukan bahwa presiden dibantu oleh menteri. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Maka tafsirnya Soeharto waktu itu, bagian dari struktur kabinet itu ada yang merupakan menteri yang memimpin departemen. Jumlahnya tetap ya 18 dari departemen dalam negeri, departemen luar negeri sampai departemen sosial. Di tahun 96 Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan digabung menjadi satu, menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang menteri. Namun Soeharto juga mengembangkan kebiasaan mengangkat posisi kabinet yang tidak memimpin departemen. Yang pertama adalah kualifikasinya sebagai Menteri Negara. Menteri Negara adalah menteri yang menjalankan urusan-urusan tertentu yang menjadi fokus dan skala prioritas pemerintahan. Misalnya Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Negara Perumahan Rakyat misalnya. Bahkan titel Menteri Negara itu juga melekat pada jabatan tertentu, misalnya Sekretaris Negara. Itu sebutannya menjadi Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet. Kategori berikutnya di Kementerian versi Soeharto itu ada yang namanya Menteri Muda. Menteri Muda itu bukan menteri yang usianya muda, tapi menteri yang menjadi bagian dari kementerian tertentu karena membantu pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi perhatian presiden. Misalnya di bawah Menteri Pertanian itu ada Menteri Muda Urusan Perikanan, Menteri Muda Urusan Produksi Tanaman Keras. Misalnya, di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Menteri Muda Urusan Pemuda, yang kemudian mulai tahun 83 berdiri sendiri sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Di bawah Menteri Sosial ada Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, yang mulai tahun 83 pisah menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, yang sekarang jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu. Kategori berikutnya adalah Menteri Koordinator.
biasanya 3, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sering disingkat Menko Polhukam, Menteri Koordinator Ekuin, Ekonomi, Keuangan, dan Industri, atau bisa juga Menko Ekuin Wasbang, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan, dan satu lagi Menko Kesra, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Menko-menko ini membawai kementerian tertentu untuk melakukan koordinasi. Jadi kayak Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri, TNI, Panglima TNI itu dikoordinasi oleh Menteri Polhukam. Sedangkan Menko Perekonomian yang membawai kayak Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan seterusnya. Nah, kemudian struktur ini sempat ditiru oleh Gus Dur, tapi tidak lama. Megawati juga hanya mengenal menteri memimpin departemen, menteri negara. Nah, di era SBY sampai sekarang itu diseragamkan sebutannya menjadi menteri. Jadi tidak ada pembedaan menteri negara, menteri yang memimpin departemen, menteri muda, tidak ada. Sebutannya sekarang hanya tinggal 2, yaitu menteri dan menteri koordinator. Kemudian ada pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintahan daerah kota, wali kota, DPRD kota, itu diatur dengan undang-undang. Bahkan kalau ditelisik lebih lanjut, ada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Tafsir dari pembentuk undang-undang, pemerintahan daerah yang bersifat khusus ini adalah pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi khusus. Itu untuk Aceh dan Papua, sedangkan istimewa itu untuk Yogyakarta. Lalu ada kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak termasuk dalam lembaga negara. Kemudian DPR ditentukan eksplisit, DPRD ditentukan secara eksplisit, dan seterusnya sampai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini saya ambil atau diadaptasi dari tulisannya Jimli Asidiki. Kemudian yang terakhir adalah pembedaan dari segi fungsinya. Ini masih mengikuti Montesquieu ya, eksekutif, legislatif, dan yudisial. Tetapi perkembangannya kemudian ada lembaga negara yang bersifat utama dan ada pula yang bersifat penunjang. Lembaga-lembaga yang bersifat penunjang inilah yang sering disebut sebagai Komisi Negara Independen, seperti Komnas HAM, seperti KPU, dan seterusnya. Bahkan menurut Jimli Asidiki masih ada lembaga negara lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Ini bunyi pasal 24 ayat 3. Dengan demikian terdapat lebih dari 28 lembaga negara yang secara eksplisit maupun implisit di dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi hanya 24 lembaga negara yang dapat dibentuk sebagai pihak dalam sengketa antar lembaga negara di MK. Karena MK itu salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bank sentral, duta, dan konsul tidak ditentukan wewenangnya secara eksplisit dan implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat tidak termasuk kategori lembaga negara dan berada di luar lingkup dan jangkauan organisasi negara. Saya kira begitu ya teman-teman, materi untuk lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Kita akan bertemu pada tatap muka berikutnya untuk membahas materi yang lain. Sekian, terima kasih.